Pucung. Waalaikumsalam Mbak Lia. Selamat siang, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah Mbak Lia hari ini baik-baik saja. Gimana Mbak Lia? Alhamdulillah baik juga Ibu. Yeah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pucung yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang selama ini telah Ibu hadapi gitu ya. Iya, monggo Mbak Lia, silakan. Boleh saya mengajukan pertanyaan ya Bu? Iya, monggo langsung saja boleh. Selama ini sebagai kepala sekolah di SD Negeri 5 Sumberagong ya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terima kasih Mbak Lia, langsung saja ya. Jadi saya selama di SD Negeri 5 Sumberagong ini belum ada 1 tahun Mbak Lia. Jadi untuk masalah bagaimana saya membedakan mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral, sesuai dengan saya dapatkan dulu waktu kegiatan guru penggerak, tentunya apabila masalah itu ada kaitannya dengan sanksi hukumnya, berarti itu saya kategorikan dalam rujukan moral. Namun jika masalah itu mengandung sebuah kebenaran, tidak ada sanksi hukumnya, maka itu saya anggap sebagai dilema etika. Seperti itu Mbak Lia, dari saya bagaimana membedakan dilema etika dan rujukan moral, seperti itu. Kalau dilema etika itu tidak mengandung sanksi hukumnya, kalau rujukan moral ya, ada sanksi hukumnya, berarti saya kategorikan ke rujukan moral seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana Ibu selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, terima kasih Mbak Lia. Jadi karena kebetulan saya juga alumni dari guru penggerak angkatan 7 Mbak Lia. Jadi untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika itu saya dapatkan dari program guru penggerak sebelumnya, itu memang sudah sangat tepat sekali. Bagaimana dalam pengambilan keputusan itu saya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan itu benar-benar saya terapkan untuk saat ini saya sebagai kepala sekolah menerapkannya di sekolah. Jadi menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Seperti selama itu, ini yang Ibu pelajari dari pendidikan guru penggerak itu bisa diaplikasikan langsung dalam situasi nyata. Iya, kebetulan kan walaupun misalnya bukan kepala sekolah pun panjenengan guru bisa mengaplikasikan ke situ. Namun kebetulan karena saya menjadi kepala sekolah itu sangat bermanfaat sekali buat saya Mbak Lia. Seperti itu. Kalau boleh tahu kasus dilema etika apa yang pernah Ibu alami di sekolah itu? Dilema etika di sini kategorinya jarang ya. Tapi itu pada bulan November kemarin saya itu dilema Mbak, karena di satu sisi saya itu mendapatkan undangan secara pribadi untuk mengikuti penguatan kepala sekolah. Di sisi yang lain bertepatan dengan hari yang sama itu saya harus mengikuti Bintek penguatan literasi, di mana di SD Negeri 5 Sumberagong ini literasinya berdasarkan rapat pendidikannya kan rendah, sehingga BPPMP itu mengadakan sebuah Bintek agar kita itu bisa meningkatkan kompetensi literasi. Nah, jadi di sana dua-duanya itu mewajibkan kepala sekolah untuk hadir mengikutinya, sehingga disitulah dilema saya. Jadi di satu sisi saya harus ikut penguatan literasi kepala sekolah untuk saya sendiri, di sisi lain saya harus mewakili sekolah saya untuk mengikuti Bintek di BPPMP. Seperti itu Mbak. Ada dua nilai keyakinan yang sama-sama benar. Iya, sama-sama benar. Itu yang membuat saya dilema. Akhirnya langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan jika ada masalah seperti tadi? Nah, tentunya saya menggunakan 4 prinsip, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah itu. Secara umumnya ya, tentunya saya melakukan kolaborasi, diskusi dengan rekan guru saya. Itu alangkah baiknya yang seperti apa. Kemudian saya juga menghubungi
dinas karena yang menugaskan itu kan dinas. Saya juga menghubungi BPPMP karena saya ada tugas yang lain, dan kebetulan dari BPPMP dari dinas juga mengizinkan untuk tetap diwakilkan dari guru pun tidak masalah. Yang penting harus mengikuti diklat penguatan literasi tersebut. Seperti itu Mbak Lia. Jadi ada jalan keluarnya seperti itu. Selain menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan, tadi, Ibu juga melakukan komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman sejawat sampai dinas juga. Dinas dan BPPMP juga karena gitu, waktu itu yang menyelenggarakan penguatan bintek BPPMP, kemudian yang menyelenggarakan penguatan kepala sekolah itu adalah BPGB, seperti itu. Jadi semuanya di sini komunikasi sangat penting. Sangat penting Mbak, komunikasi dan kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus dilema etika tadi? Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang paling efektif itu tentunya adalah komunikasi, kolaborasi, kejujuran itu antara rekan guru, komite, wali murid, masyarakat, itu ada hubungan yang harmonis seperti itu Mbak. Baik Ibu, adakah tantangan yang dihadapi selama menyelesaikan kasus dilema etika ini? Ya, jadi tantangannya tetap ada Mbak. Jadi semua kasus, semua permasalahan itu pasti tantangannya ada. Dimana ketika kita mengambil keputusan yang kita sudah sepakati, kita anggap itu sudah yang terbaik, sudah yang benar. Namun di sisi lain mungkin bagi rekan-rekan itu sesuatu yang yang tidak benar bagi mereka, itu kan kita tidak bisa menyalahkan ya, karena keputusan yang benar kita anggap benar, tapi belum tentu orang lain menganggapnya benar, seperti itu Mbak Lia. Jadi itu yang menjadi permasalahan pada tantangan ya, yang menjadi tantangan bukan permasalahan ya, yang menjadikan tantangan dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika, seperti itu Mbak. Apa Ibu memiliki jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini atau langsung diselesaikan di tempat itu? Nah, berkaitan dengan kasus saya yang kemarin bulan November itu, tentunya saya menggunakan jadwal Mbak Lia, karena itu tidak serta-merta saya selesaikan. Walaupun nanti misalkan ada kasus yang harus diselesaikan serta-merta tidak terjadwal juga bisa. Namun karena kasus saya kemarin itu tentu saya jadwalkan, saya diskusikan dengan rekan guru, itu ada jadwalnya Mbak, seperti itu. Jadi tidak serta-merta terjadwal seperti itu. Yeah. Selanjutnya Ibu, adakah orang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, tentu ada Mbak. Jadi ada yang berpengaruh pada saya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tentu keluarga, dari suami saya sendiri. Bagaimana suami saya dalam memimpin keluarga itu tentunya saya teladani untuk saya terapkan di sekolah. Yang kedua dari rekan-rekan guru, utamanya yang guru senior Mbak. Itu yang menjadikan penasihat saya bagaimana saya mengambil langkah dan keputusan. Kemudian yang ketiga tentunya kita tidak boleh lepas dari komite, kemudian wali murid dan tokoh-tokoh masyarakat. Seperti itu Mbak ya. Jadi semua stakeholder, pemangku kepentingan sekolah saya ikutkan. Semua saya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Iya, saya libatkan semuanya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu Jum. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya ambil dari situ bahwasanya kolaborasi, komunikasi itu penting dalam pengambilan keputusan. Apalagi keputusan itu tidak serta-merta kita sendiri yang menyelesaikan, tapi kita membutuhkan dukungan dari rekan-rekan atau dari stakeholder, pemangku kepentingan sekolah, seperti itu. Itu pembelajaran yang saya dapatkan. Intinya komunikasi dan kolaborasi. Terbuka ya. Terima kasih Bu Jum telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sehingga saya mendapatkan banyak sekali nih pengalaman dari Bu Jum. Semoga kedepannya saya ini bisa menerapkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, Pak. Iya Mbak Lia, jadi saya ucapkan selamat karena Mbak Lia sudah berada di titik
modul 3.3 ini guys. Ini Semoga 3.1 Bu. 3.1 nih, semoga nanti bisa lulus dengan predikat yang sangat baik, dan Amin. semoga apa yang Mbak Lia dapatkan dari program guru penggerak ini nanti bisa Mbak Lia implementasikan nanti di sekolah Mbak Lia. Sukses selalu untuk Mbak Lia. Terima kasih Bu Jung. Nggih, sama-sama Mbak Lia. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.